permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Selain itu, teks eksposisi dapat diidentifikasi berdasarkan fakta dan opini. 1. Identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Teks eksposisi terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Pembuka dalam teks eksposisi berisi pernyataan umum atau biasa dikenal dengan tesis. Isi teks eksposisi berupa argumen atau pendapat dan pengetahuan. Penutup dalam teks eksposisi berisi rekomendasi atau penegasan ulang. 2. Fakta dan opini dalam teks eksposisi. Teks eksposisi memaparkan informasi yang dituangkan dalam argumen. Argumen dalam teks eksposisi dapat berupa fakta atau opini. Fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Opini adalah pendapat yang dikemukakan dan belum dapat dibuktikan kebenarannya. C. Pengembangan isi teks eksposisi. Teks eksposisi dikembangkan dari pernyataan pendapat yang terdapat pada tesis. Tesis tersebut kemudian dikuatkan dengan pendapat yang terdapat pada bagian argumen. Setiap paragraf dalam teks eksposisi pasti mempunyai gagasan pokok, kemudian dikembangkan dengan gagasan-gagasan penjelas. Gagasan biasanya terdapat pada kalimat utama pada setiap paragraf. Gagasan pokok adalah pikiran yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. 1. Melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Pengembangan teks eksposisi dapat diwujudkan dengan mengetahui kalimat utama dalam setiap paragraf. 2. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Setelah menentukan gagasan pokok yang didapati pada kalimat utama teks eksposisi dari gagasan pokok tersebut, Anda dapat mengembangkan teks eksposisi baru. Caranya dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Anda dapat menggunakan bahasa yang komunikatif, akan tetapi Anda harus memperhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. D. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur yang dimiliki setiap teks akan membedakan dengan teks lain. Struktur teks eksposisi merupakan syarat yang digunakan dalam penulisan teks eksposisi. 1. Struktur teks eksposisi. Seperti yang digambar bisa kita lihat. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tesis. Tesis berisi pendapat atau opini yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu teks eksposisi. 2. Argumentasi. Argumentasi merupakan isi dari teks eksposisi. Argumentasi menjelaskan pokok permasalahan yang dibicarakan dalam suatu teks eksposisi. 3. Penegasan ulang. Penegasan ulang berisi penegasan kembali dari paragraf bagian penutup. 2. Kebahasaan dalam teks eksposisi. Pertama, istilah atau kata gabungan yang dengan 3. Afiksasi. Proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan, baik berupa awalan, prefiks, sisipan infiks, akhiran sufiks, afiks gabung, konfiks pada kata dasar. 4. Verba. Mengandung makna dasar perbuatan aksi, perbuatan yang bukan sifat atau kualitas. 5. Pronomina. Jenis kata yang menggantikan nomina atau prasa nomina.
Pronomina dibagi menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non-personal. 6. Konjungsi disebut sebagai kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dengan unsur-unsur lain. Penyusunan teks eksposisi. Pertama, langkah penyusunan teks eksposisi adalah menentukan topik, menentukan tujuan penulisan, membuat kerangka teks, mengembangkan gagasan pokok dengan gagasan penjelas yang sesuai. Dan yang terakhir, menuliskan teks eksposisi secara padu sesuai struktur teks eksposisi.